Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Zahra dari kelas 4A PGMI dengan NIM 12.020900004, di mana di video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas pendidikan Quran Hadis MI di kelas rendah. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana, masih semangat belajar kan? Kalau masih, kita awali dengan bacaan sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah wabil qur'ani imama wabil ka'bati qiblata wabil mu'minina ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, kali ini ibu akan menjelaskan tentang salah satu surat dalam Al-Quran. Ayo tebak apa? Yang ada 3 ayat. Ya, betul, surat Al-Asr. Di mana surat ini terdapat 3 ayat, dan surat ini surat urutan ke-103 di dalam Al-Quran. Surat ini juga merupakan surat Al-Makkiyah, di mana bacaan tersebut sebagai berikut. Bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Yang selanjutnya yuk baca artinya, yaitu demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya menaati kebenaran, dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Yang selanjutnya ialah kita akan membahas isi kandungan surat Al-Asr 1-3. Surat ini berisikan dan menjelaskan bahwa seluruh umat manusia dalam keadaan rugi kecuali beberapa golongan. Golongan tersebut disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr ini loh. Terus golongan yang tidak rugi tersebut adalah manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang mengerjakan amal soleh setiap saat, serta golongan yang saling menasehati dalam hal kebaikan. Dan yang terakhir ialah kita akan membahas tentang keutamaan lain yang terkandung dalam surat Al-Asr, itu mengamalkan ilmu yang dimiliki, seperti yang disebut dalam hadis riwayat Ad-Darimi, yaitu seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti hingga dia ditanyakan tentang ilmunya apa saja ia amalkan dari ilmu tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dari ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana, masih semangat gak? Harus dong masih semangat. Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang At-Takasur beserta isi kandungannya. Sebelum kita mulai, kita membaca bacaan At-Takasurnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim,
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Naudzubillah min dzalik. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Dan yang terakhir ialah kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Yang selanjutnya ialah kita akan mempelajari tentang isi kandungan surat At-Takasur ini. Surat At-Takasur ini berisikan tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan, berfoya-foya dalam urusan keduniawian, sehingga menyebabkan kelalaian dalam tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah mendekat. Jadi kita sebagai manusia, walaupun kita mempunyai uang banyak, kita tidak boleh bermegah-megahan ya, harus sederhana. Lalu dikemanakan uang yang kita miliki? Ya disedekahkan, berbagi, atau untuk ditabung. Lalu sifat yang berfoya-foya dan bermegah-megahan dalam urusan duniawi ini Allah sangat membencinya dan mencela perilaku yang bermegah-megahan ini. Atau perilaku ini juga bisa membangga-banggakan status sosial, di mana Allah sudah menjelaskan bahwa kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka jahim. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai manusia, jika memiliki harta yang lebih, kita gunakanlah secukupnya, jangan berlebihan. Dan kita harus membedakan ya, mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan perlu kalian ketahui bahwa harta yang kita miliki dan harta yang kita beli itu nantinya di akhirat akan dihisap. Harta itu untuk apa, dipakai untuk apa, terus itu termasuk kebutuhan hidup kita atau bukan, atau hanya tentang nafsu gitu. Maksudnya kayak aku pengen ini, kita beli-beli doang tapi tidak dipakai, itu nanti akan dipertanyakan di akhirat dan tidak tahu keputusan Gusti Allah itu bagaimana gitu ya. Jadi kita tuh tidak boleh bermegah-megahan, berfoya-foya, kaya atau miskin. Kita harus bisa jadi orang yang sederhana, bisa mengetahui dan bisa membedakan mana kebutuhan serta mana keinginan. Dan perlu kita pelajari, dapat kita terapkan dalam surat Al-Asr yang harus kita hindari. Perilaku tercela ini ialah: 1. Tidak membanggakan harta yang dimiliki. 2. Memiliki pola hidup sederhana tapi bermartabat. 3. Tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Yang 4 ialah harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadikan lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 5, bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. 6, mencari harta yang halal dan thayyib ialah bersifat wajib. Dan yang terakhir ialah menganggap bahwa harta kekayaan yang kita miliki ialah hanyalah titipan dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.